Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Zulfahmi MS. Saya akan menampilkan hasil presentasi saya, yaitu mata kuliah tugas pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Dr. Nora Eka Putri SPP MSI. Baiklah, materi sekarang kita akan membahas tentang menjelaskan dan menguraikan bentuk dan hubungan-hubungan lembaga-lembaga negara. Yang pertama yaitu kelembagaan negara. Kelembagaan negara adalah struktur dan sistem yang mengatur tata kelola suatu negara. Materi tentang kelembagaan negara mencakup berbagai aspek, termasuk diantaranya yaitu 1. Konstitusi. Materi ini membahas tentang hukum dasar yang mengatur kelembagaan negara, termasuk hak-hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, dan struktur pemerintahan. 2. Pemerintahan. Materi ini membahas tentang struktur pemerintahan dalam suatu negara, termasuk pembagian kekuasaan antara eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Juga meliputi peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga pemerintahan. Yang ketiga yaitu sistem politik. Materi ini membahas tentang sistem politik yang dianut oleh suatu negara seperti demokrasi, monarki, atau otoritarisme. Juga meliputi partai politik, pemilihan umum, dan proses pemilihan keputusan politik. Yang keempat yaitu hukum. Materi ini membahas tentang sistem hukum suatu negara, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Juga meliputi peran lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan penegakan hukum. Yang kelima yaitu birokrasi. Materi ini membahas tentang struktur dan fungsi birokrasi dalam suatu negara, termasuk administrasi publik, penyelenggaraan layanan publik, dan manajemen sumber daya manusia dalam sektor publik. Yang keenam yaitu kelembagaan sosial. Materi ini membahas tentang lembaga-lembaga sosial yang ada dalam suatu negara, seperti keluarga, agama, pendidikan, dan media massa. Juga meliputi peran dan pengaruh lembaga-lembaga tersebut dalam kehidupan masyarakat. Yang ketujuh yaitu hubungan internasional. Materi ini membahas tentang kelembagaan negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, termasuk diplomasi, organisasi internasional, perjanjian internasional, dan kebijakan luar negeri. Kesimpulan dari itu adalah materi ini memberikan pemahaman komprehensif tentang struktur, fungsi, dan peran kelembagaan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjalankan pemerintahan di suatu negara. Baiklah, yang B yaitu lembaga tinggi negara. Materi tentang lembaga tinggi negara mencakup penjelasan tentang lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem kelembagaan negara. Beberapa contoh lembaga negara yang umum ditemui di berbagai negara adalah kepala negara. Materi ini membahas tentang peran dan tanggung jawab kepala negara seperti presiden, raja, atau perdana menteri. Juga meliputi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala negara dalam menjalankan pemerintahan. Yang dua yaitu parlemen. Materi ini membahas tentang peran dan fungsi parlemen, baik parlemen satu kamar atau unicameral maupun dua kamar bikameral. Juga meliputi tugas legislasi, pengawasan pemerintah, dan representasi politik yang dilakukan oleh anggota parlemen. 3. Mahkamah Konstitusi. Materi ini membahas tentang peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan menafsirkan undang-undang dasar. Juga meliputi proses pengujian undang-undang terhadap konstitusi dan perlindungan hak konstitusional. Yang keempat yaitu Badan Pengawas. Materi ini membahas tentang Badan Pengawas atau Ombudsman yang bertugas mengawasi tindakan pemerintah dan melindungi hak warga negara. Juga meliputi mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran administrasi oleh pemerintahan. Yang kelima yaitu Bank Sentral. Materi ini membahas tentang peran dan fungsi Bank Sentral dalam mengatur kebijakan moneter, menguasai stabilitas keuangan, dan menjaga nilai mata uang negara. Juga meliputi hubungan Bank Sentral dengan pemerintah dan sektor perbankan. Yang keenam yaitu lembaga audit negara. Materi ini membahas tentang lembaga audit negara yang bertugas melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara dan lembaga-lembaga publik lainnya. Juga meliputi peran lembaga audit negara dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik. Kesimpulannya itu, materi-materi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang lembaga-lembaga tinggi negara
dan peran penting yang mereka miliki dalam menjalankan tata kelola negara. Selanjutnya yang C yaitu hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara adalah kajian yang melibatkan interaksi, kerjasama, dan ketergantungan antara lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem pemerintahan. Materi tentang hubungan antar lembaga negara mencakup berbagai aspek, seperti yang pertama, pembagian kekuasaan atau materi ini membahas prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam suatu lembaga dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga. Yang kedua yaitu fungsi tanggung jawab lembaga negara. Materi ini menjelaskan fungsi dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara, misalnya eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari, legislatif bertugas membuat undang-undang, dan yudikatif bertugas menegakkan hukum. Yang ketiga yaitu sistem checks and balance. Materi ini membahas konsep checks and balance yang merupakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga-lembaga negara. Misalnya legislatif dapat mengawasi dan mengontrol kebijakan eksekutif, sedangkan yudikatif dapat memeriksa apakah tindakan lembaga lain sesuai dengan konstitusi. Yang keempat, interaksi dan kerjasama antar lembaga. Materi ini membahas bagaimana lembaga-lembaga negara berinteraksi dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya eksekutif dan legislatif dapat berkolaborasi dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan undang-undang. Yang kelima yaitu konflik antar lembaga. Materi ini membahas kemungkinan terjadinya konflik antar lembaga negara dan cara penyelesaiannya. Misalnya konflik antara eksekutif dan legislatif dalam hal kebijakan publik, atau konflik antara yudikatif dan eksekutif dalam hal penegakan hukum. Yang keenam yaitu peran lembaga negara dalam sistem demokrasi. Materi ini menjelaskan peran lembaga-lembaga negara dalam sistem demokrasi, di mana lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat, menjaga hak asasi manusia, dan memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kesimpulannya yaitu materi ini tentang hubungan antar lembaga negara penting untuk dipelajari agar kita dapat memahami bagaimana sistem pemerintahan berfungsi, bagaimana lembaga-lembaga negara saling berinteraksi, dan bagaimana mereka bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pemerintahan yang efektif dan stabil. Itulah materi dari saya. Kalau ada salah jangkau saya mohon maaf. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.